Asal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Amelia dengan NIM 2111213025 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1 Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dan gangguan yang ada di sistem pernapasan. Saya akan share screen. Sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak. Di dalam rongga hidung ini terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, selaput lendir ini berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama dengan udara. Juga di hidung ini terdapat kongka, bagiannya yang bernama kongka, yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua ada faring. Faring ini yang merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Nah, faring ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, nasofaring. Batas nasofaring ini di bagian atas adalah dasar tengkorak. Di bagian bawah adalah palatumole. Ke depan adalah rongga hidung, sedangkan ke belakang adalah vertebra cervical. Yang kedua ada orofaring, yang sering disebut juga mesofaring. Nah, dengan batasnya ada palatumole, batas bawah tepi atas epiglotis, ke depan adalah rongga mulut, ke belakang adalah vertebra cervical. Struktur yang terdapat di rongga orofaring terdiri dari dinding posterior faring. Secara klinik, dinding posterior faring ini penting karena ikut terlibat pada radang akut atau radang kronik faring. Nah, serta gangguan otot-otot di bagian itu. Gangguan otot posterior faring bersama-sama dengan otot palatumole berhubungan dengan gangguan envagus. Yang kedua ada fossa tonsil, itu dibatasi oleh arkus faring anterior dan posterior. Batas lateralnya adalah M constrictor faring superior. Pada batas atas disebut kutub atas, terdapat ruang kecil yang dinamakan fossa supratonsil. Fossa ini berisi jaringan ikat, jarang dan biasanya merupakan tempat nanah keluar bila terjadi abses atau gangguan. Terus ada tonsil, dalam massa yang terdiri dari jaringan limfoid di tulang jaringan ikat dengan kriptus di dalamnya. Tonsil ini juga ada tonsil macam-macam ya. Setelah itu ada bagian ketiga, itu laryngofaring atau bisa disebut juga hipofaring. Itu bila laryngofaring diperiksa dengan kaca tenggorok pada pemeriksaan laring tidak langsung atau dengan laryngoskop pada pemeriksaan laring langsung. Maka struktur pertama yang tampak di bagian dasar lidah. Bagian ini merupakan 2 buah cekungan dibentuk oleh ligamentum glossoepiglotal medial dan lateral pada tiap sisi. Terus habis itu setelah faring ada laring. Laring ini disebut pangkal tenggorok atau kotak suara. Ini bagaimana kita bersuara ya. Laring terdiri atas tulang rawan, kemudian tulang rawan ini membentuk jakun. Nah, jakun ini paling menonjol di gender laki-laki. Kalau gender perempuan tidak terlalu menonjol, tapi tetap ada. Nah, fungsi utama jakun ini adalah memberikan perlindungan terhadap laring atau kotak suara ini, yaitu organ manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Jadi pada pangkal tenggorok atau pada pangkal laring itu ada selaput suara. Nah, selaput suara ini yang bergetar dan menghasilkan suara yang lebih dikenal pita suara ya. Terus selanjutnya ada trakea, merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm dan dindingnya terdiri ada 3 lapisan. Lapisan luar itu atas jaringan ikat, lapisan tengah atas terdiri atas otot
polos dan cincin tulang rawan, sedangkan lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Nah, silia yang ada di lapisi silia yang menghasilkan selaput lendir ini bergerak ke atas, ke arah laring, ke tenggorok, sehingga dengan gerakan ini, debu dan butir-butir halus lainnya ikut masuk saat menghirup dapat dikeluarkan dengan bersin, dengan batuk. Nah, di paru-paru trakea ini bercabang dua menjadi bronkus. Nah, cabangan trakea ini dinamakan bronkus. Bronkus berjumlah sepasang, yang satu menuju paru-paru kanan, yang satu lagi menuju paru-paru kiri. Bronkus yang kiri itu lebih panjang dan lebih sempit kedudukannya dan lebih mendatar daripada yang kanan. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa paru-paru kanan itu lebih mudah terserang penyakit. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 lagi, yang bernama bronkiolus ya, cabang bronkus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus yang selanjutnya adalah bronkiolus atau cabang bronkus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya ini lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Nah, setiap bronkiolus itu terakhir bermuara ke dalam kantung-kantung yang mirip anggur yang kita sebut alveolus. Selanjutnya ada alveolus. Ini merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, di dalamnya terdapat pembuluh kapiler darah. Itu pembuluh kapiler itu berarti pembuluh yang halus. Alveolus berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel darah ke udara. Ukuran alveolus bisa mencapai diameter kisaran 200 sampai 300 mikrometer, kecil banget ya. Dengan adanya itu menjadikan permukaan paru-paru ini makin luas, di mana luas permukaan paru-paru kisaran 160 meter persegi atau sekitar 100 kali lebih luas dari permukaan tubuh. Wow. Pada struktur bagian alveolus terdapat alveoli. Terdiri dari epitel yang berbentuk lapisan dan matriks ekstraseluler yang dikelilingi oleh kapiler. Pada lapisan epitel itu berperan agar dapat mempermudah pengikatan oksigen yang berasal dari udara dalam rongga alveolus yang dilakukan oleh darah dalam kapiler. Alveolus yang ada pada dinding itu memiliki pori-pori, itu mengandung serat juga. Terus ada dalam alveolus itu terdapat 3 sel utama. Yang pertama itu tipe 1, sering disebutnya tipe 1 atau squamosal alveolar. Itu yang ngebentuk struktur alveolus itu sendiri. Terus yang sel alveolar itu tipe 2 merupakan sel yang berperan penting untuk mengekskresi atau untuk membantu mengurangi tegangan pada permukaan air serta membantu proses pemisahan membran sehingga mempermudah proses pertukaran gas. Sel alveolar besar tersebut dapat membantu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada endotelium dari alveolus. Ini alveolar, ya. Kemudian ada sel epitel squamosa. Itu bertindak sebagai pembentuk kapiler yang nantinya kapiler tersebut akan berfungsi dalam difusi gas yang membentuk kapiler tersebut mencakup 70% dari daerah tersebut. Selain itu juga ada sel makrofag yang membantu menghancurkan bakteri berbagai macam benda asing. Kemudian keseluruhannya itu paru-paru, fungsi organ paru-paru yang utama itu pertukaran gas. Selain pertukaran gas juga ada fungsi lain menjaga suhu dan tingkat kelembapan tubuh, terus melindungi tubuh dari zat berbahaya,
dengan adanya batuk dan bersin itu karena kan debu-debunya dikeluarkan, kemudian mendukung fungsi dari indera penciuman. Nah, jaringan penyusun organ paru-paru utama adalah pleura atau selaput tipis. Pleura ini jenis jaringan tipis yang melapisi dinding organ paru-paru. Lapisan pleura yang tipis dan licin ini berguna sebagai pelumas sehingga paru-paru dapat lebih mudah bergerak kayak mengembang, mengempis ketika mengambil nafas saat sedang mengembang dan berkontraksi. Lapisan ini menjaga organ paru-paru supaya tidak terluka dan atau mengalami kerusakan. Selain itu ada organ pendukung paru-paru seperti tadi hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Setiap organ pendukung paru-paru juga memiliki penyusun masing-masing yang berfungsi untuk melindungi dan mempermudah organ dalam melakukan pekerjaan atau fungsi mereka. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pernapasan, yaitu pneumonia. Pneumonia. Cukup sulit juga ya disebutnya. Pneumonia atau radang pada satu atau kedua paru, itu bisa disebut juga radang paru ya. Itu penyakit ini menyebabkan penumpukan cairan atau nanah dalam kantong udara di paru-paru. Adanya cairan atau nanah tersebut memicu gejala pneumonia berupa batuk berdahak, demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Baru-baru ini, pneumonia juga menjadi topik hangat di tengah pandemi karena menjadi salah satu kompilasi atau gejala atau infeksi lanjutan virus corona yang dapat mengancam nyawa penderitanya. Selain itu, pneumonia ini disebabkan oleh infeksi virus. Pneumonia juga tuh terjadi karena infeksi bakteri dan jamur. Bila ada benda asing yang terhirup masuk ke dalam paru-paru seseorang, itu pun dapat mengalami pneumonia. Pneumonia dapat menimbulkan komplikasi yang serius, terutama apalagi dialami sama lansia atau orang lanjut usia, anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun, dan orang yang menderita penyakit lain atau memiliki sistem imun yang lemah. Ini adalah gambar dari pneumonia paru-paru. Pneumonia yang membedakan paru-paru pneumonia dengan paru-paru orang normal. Berikut paru-paru, apa yang terjadi di paru-paru pada orang yang mengalami pneumonia ya. Yang normalnya itu healthy bronchioli and alveoli, maksudnya bronchiolus dan alveolus yang sehat itu tuh ada rongganya di sini untuk pertukaran udara. Bisa kita lihat. Kemudian, tapi kalau pneumonia karena terjadinya infeksi itu, jadinya ada penyempitan di saluran untuk pertukaran udaranya. Kan inflamed bronchioli. Jadi terjadi radangan pada bronchiolusnya sehingga menyebabkan orang itu susah untuk bernapas, kemudian batuk karena sakit, terus sakit paru-parunya atau sakit dadanya. Kemudian sebentar. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, penyebab
Pneumonia ini itu disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Jadi penyakit pneumonia sangat mudah ditularkan melalui udara. Biasanya penularan ini terjadi ketika seseorang yang terkena kondisi ini bersin atau batuk. Nah, virus dan bakteri penyebab pneumonia dapat dengan mudah keluar melalui hidung atau mulut saat bersin dan kemudian menginfeksi tubuh yang lain. Pasalnya, bakteri dan virus dapat dikeluarkan dengan mudah saat seseorang bernapas. Resikonya di samping penyebab tersebut, seseorang juga akan lebih beresiko untuk mengalami pneumonia karena faktor tertentu ya. Maksudnya penyebab lain selain bakteri dan jamur yang memicu terjadinya pneumonia adalah pertama penyakit kronis seperti asma, terus penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan penyakit jantung. Yang kedua ada kebiasaan merokok. Terus yang ketiga, sistem imun tubuh yang lemah. Misalnya pada penderita HIV/AIDS, kan itu penyakit imun ya, penyakit autoimun yang menyebabkan imun seseorang lemah. Jadi bisa terkena pneumonia. Orang yang menjalani transplantasi organ, terus pasien kemoterapi untuk menangani kanker, atau pengguna obat steroid jangka panjang. Kemudian usia di bawah 5 tahun, terus di atas 65 tahun, terus kondisi malnutrisi atau tidak mendapatkan nutrisi yang baik, entah itu gizi buruk, entah itu obesitas itu, kemudian paparan polusi atau zat kimiawi tertentu, contohnya buruh bangunan yang harus sering terpapar debu, asap bangunan kan. Habis itu kemudian gejala pneumonia. Tanda dan gejala pneumonia bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis pneumonianya, usia, kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dari Mayo Clinic, gejala umum saat kita terkena pneumonia itu kayak batuk terus-terusan disertai dahak, demam, berkeringat, menggigil, susah bernapas, dadanya sakit, bagian paru-parunya, nafsu makan menurun, detak jantung terasa lebih cepat. Sementara gejala yang cukup jarang tetapi bisa aja muncul itu kayak kepala sakit, lemas dan lelah, mual dan muntah, nyeri sendi dan otot, batuk disertai darah, itu yang paling parah. Beberapa gejala tersebut umum dan sering terjadi pada orang yang mengalami penyakit pneumonia dan akan berlangsung sekitar 24-40 jam atau 1-2 hari. Namun, hal itu tergantung lagi sama kondisi masing-masing individu. Kalau imunnya lemah, bisa juga lebih panjang gejalanya. Bahkan penyakit pneumonia pada anak juga dapat menimbulkan gejala yang berbeda. Kalau yang anak itu biasanya napasnya cepat, kayak ngos-ngosan. Terus kalau untuk bayi akan menunjukkan gejala muntah-muntah, lemas, tidak berenergi, dan sulit makan serta minum. Kemudian pengobatan pneumonia itu tergantung pada kondisi masing-masing penderita. Dan dokter juga pasti akan menentukan tingkat keparahannya, penyebabnya, dan seberapa lama pasien sudah ngalamin. Jadi ada beberapa sederet obat pneumonia berdasarkan dokter, tapi tetap saja harus diperiksa langsung dari dokter. Ini hanya contoh beberapa obatnya, yaitu antibiotik yang mengatasi pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri, terus antivirus yang mengobati pneumonia yang diakibatkan virus, terus anti jamur yang menyebabkan pneumonia karena infeksi jamur, terus obat-obatan untuk mengurangi gejala pneumonia seperti obat penurun demam, pereda batuk. Harap diingat bahwa pneumonia akibat virus pada orang yang memang sehat biasanya tidak butuh konsumsi obat tertentu. Dokter akan meminta pasien untuk banyak beristirahat dan minum cairan atau air putih ya.
Sementara pada orang yang beresiko tinggi untuk mengalami komplikasi pneumonia perlu pengobatan intensif dari dokter supaya proses penyembuhannya lebih lancar. Orang dengan sistem imun yang lemah atau mengidap penyakit kronis juga mungkin membutuhkan rawat inap jika mengalami pneumonia yang berat. Terus pencegahannya kita bisa menerapkan beberapa pencegahan pneumonia seperti melakukan vaksin terhadap virus penyebab pneumonia, misalnya vaksin influenza. Jadi vaksin influenza itu bukan cuma buat penyakit flu aja, tapi bisa juga mengatasi penyakit pneumonia. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan secara teratur. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah tidak merokok. Yang keempat, menjaga agar daya tahan tubuh tetap kuat, contohnya dengan tidur yang cukup, berolahraga yang teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem pernapasan serta gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan dan salah informasi. Mohon ralatnya teman-teman dan ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.